Tadi cinta tanah air, kali ini cinta yang bertepuk sebelah tangan. Seorang pria di Tanggamus, Lampung menganiaya anak di bawah umur. Perasaan itu muncul lantaran pelaku minder mendekati wanita seusianya. Pria berusia 30 tahun tersebut ditangkap di rumahnya di Talang Padang, Tanggamus, Lampung lantaran diduga menganiaya anak di bawah umur. Perasaan itu ia pilih lantaran diduga minder dengan wanita yang seusia dengannya. Namun karena cintanya tak ditanggapi, tersangka langsung menganiaya anak berusia 15 tahun itu. Ibu korban yang mendengar pengakuan sang anak langsung melaporkan lelaki yang berprofesi sebagai pedagang martabak tersebut ke polisi. Terduga pelaku ini yang berinisial RAF 30 ini cenderung menyukai anak di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan, si pelaku ini datang tuh hanya modus saja menurut kami itu ya. Karena satu, itu memang TPA untuk anak-anak. Kemudian si pelaku sendiri sudah berusia cukup dewasa ya, sudah 30 tahun. Itu memang kami simpulkan si pelaku sendiri ini kelihatannya ini memang menyukai anak yang di bawah umur. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus, Lampung. Astagfirullahaladzim, ini kita harus bisa mengambil pelajaran agar saat cinta ditolak, tidak lantas ini terjadi tindakan kriminal seperti tadi yang baru saja kita lihat. Ustaz Subki melihat berita tadi, saya teringat dengan salah satu pesan Rasulullah. Saat memilih jodoh, hendaknya kita cari yang sekufu atau sebanding. Nah, bagaimana Ustaz mengurai dan memahami nasihat Rasulullah tersebut? Sebanding nih yang dimaksud sebanding apanya? Apakah seperti kata-kata orang tua kita dulu harus melihat babat, bibit, bebet, dan bobotnya Ustaz? Ya, baik. Ya memang kalau kafaah atau sekupu ini, kalau kita lihat di dalam madhab Syafi'i adalah nasab keturunannya. Ya, kemudian juga status sosialnya, strata sosialnya. Ya, kemudian kalau pada masa itu kan ada budak, ada orang merdeka. Ya, ini pasti budak dengan orang merdeka ini juga tidak tidak satu kufu ya, tidak satu kafaah gitu ya. Karena memang kalau terlalu jomplang juga ini nantinya biasanya sulit di dalam berkomunikasi. Namun dalam berita yang tadi sungguhnya kalau dia secara umur gitu ya, selama perbedaan umurnya itu tidak signifikan ya, apalagi kalau kita melihat Rasulullah SAW dulu dengan Sayyidah Khadijah itu kan juga ada selisih sekitar 15 tahun. Sebetulnya itu tidak masuk di dalam kafaah ya, karena kalau kita lihat sesungguhnya mencintai atau menyukai lawan jenis yang lebih muda itu juga bukan merupakan satu kesalahan ya, selama dia atau anaknya itu sudah akil balik gitu ya. Kalau dia memang sudah akil balik dan kemudian agamanya sama, nasabnya sama ya, kemudian juga strata sosialnya sama ya, ini bismillah bisa dilanjutkan gitu ya. Tapi kalau memang dalam keadaan seperti tadi ya berarti dia sesungguhnya memang punya masalah psikologis gitu ya. Karena kalau dia misalnya mencintai orang yang umurnya di bawah dia gitu, seharusnya kan dia lebih bisa ngemong atau mungkin ngajak dialog, ngajak bicara gitu. Misalnya kalau dia 15 tahun misalnya, kemudian tadi orangnya 20-an yang mau diajak pendekatan itu umur 15 tahun. Kita tahu nih kan umur-umur ABG seperti ini ya, apakah misalnya boleh gitu sama orang tuanya. Kalau memang dia, apalagi menurut undang-undang pernikahan juga sekarang ada aturan baru untuk umur wanita yang akan dinikahi gitu ya, ya sebaiknya dia tidak apalagi secara kasar ya, kemudian pendekatannya tidak bil ma'ruf, dan apalagi kemudian setelah ditolak dia juga melakukan kekerasan. Sesungguhnya ada masalah psikologis yang ada pada si laki-laki yang tadi gitu ya, yang harus duluan disembuhkan gitu ya. Karena kalau misalnya dia seneng kan boleh aja dia nyatakan ya, asal mau siapa ya nunggu, karena 15 tahun itu kan berarti dia harus
ya nunggu paling sedikit 5 tahun kemudian ya sampai dia misalnya ada di jenjang atau di bangku universitas kan gitu, atau lagi mungkin kalau 20 sekarang anak sudah selesai S1 gitu atau D3, dia harus sabar untuk itu dan dia harus paham. Ini kayaknya problemnya memang problem psikis, problem kejiwaan yang memang harus diluruskan gitu. Nah, untuk kasus yang lebih luas lagi Ustaz, kalau tadi kan hanya soal umur, kalau ini lebih luas lagi bagi orang tua yang punya anak perempuan, saat datang seorang laki-laki yang ingin melamar anak gadisnya dan ternyata dilihat tidak sebanding dengan anaknya, apakah kemudian orang tua perempuan ini boleh menolak lamaran tersebut atau bagaimana sebaiknya menurut Ustaz? Iya. Memang ini dilema ya, karena kalau hadis Nabi kan memang seperti itu ya. Kalau ada orang yang kamu ridhoi agamanya, ya cuma kalau dia miskin saja, ya itu jangan kemudian jadi alasan untuk ditolak gitu. Karena dengan pernikahan itu iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Kalau kamu fakir, kamu susah, kamu miskin, nanti Allah yang akan cukupkan kepadamu. Jadi alasan kemiskinan itu jangan jadi alasan utama untuk menolak seseorang. Tapi memang kita kalau tidak berkenan, ya, kalau kita misalnya juga tidak ingin menerima, ya saya pikir menolaklah dengan cara yang baik. Kalau bahasa agamanya idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah sesuatu itu, bahkan musuhmu sekalipun, billati hiya ahsan, dengan cara-cara yang lebih baik. Ya misalnya anak saya memang sekarang ya belum, ya karena kalau saya misalnya ada orang yang melamar, misal saya tanya dulu anaknya, apa dia ridho apa enggak, apa dia rela apa enggak. Ya kalau dianya enggak mau, maka saya sebagai orang tua juga mungkin belum bisa menerima. Ya karena kalau di Indonesia kan harus ada juru bicaranya ya. Saya ingat dulu ada seorang dosen saya nulis buku ya di satu daerah di mungkin pecahan Uni Soviet dulu ya. Di Yugoslavia kalau nggak salah. Jadi kalau ada orang meminang, kalau keluarga itu tidak menerima, dia cuma menyuguhkan kopi gitu. Jadi ada kopi manis, ada kopi pahit gitu ya. Kalau kopi yang diminumnya itu ternyata pahit, wah mereka nggak harus ada basa-basi lagi, harus langsung pamit mundur tuh. Berarti pinangan atau lamarannya tidak diterima oleh keluarga dari pihak perempuan. Dan ya seharusnya kita, apalagi kalau pihak yang meminang itu laki-laki, saya pikir harus memiliki kekuatan jiwa ya. Kalau memang ya istilahnya dunia tidak seluas daun kelor gitu ya. Dan apalagi kalau orang itu punya iman sih, dia tahu mungkin dia belum atau mungkin dia belum jodoh atau bukan jodoh kita, dan mungkin Allah mempersiapkan seseorang yang jauh lebih baik. Cuma masalahnya memang kalau orang itu tidak paham agama, mungkin karena dia ditolak juga karena dia nggak paham agama, tuh yang begitu-begitu itu yang akhirnya kadang menimbulkan problematika atau menimbulkan masalah. Ya kadang-kadang kalau di Indonesia kan cinta ditolak dukun bertindak katanya gitu kan. Tiba-tiba teman-teman saya aktivis ruqyah itu kebingungan gitu ya, karena tiba-tiba orang si wanita yang menolak itu tiba-tiba menggelepar-gelepar gitu ya, sehingga harus dibacakan ayat-ayat ruqyah gitu ya. Nah ini memang ya sangat sulit gitu kalau berjumpa dengan orang-orang tipikal yang tadi. Mungkin bisa penganiayaan secara fisik atau penganiayaan secara gaib seperti itu ya. Di negeri kita masih saja sampai saat ini itu terus berlangsung gitu ya. Bahkan kemarin-kemarin kita juga banyak orang-orang yang datang berkonsultasi, tiba-tiba kerabatnya, keluarganya kok jadi kehilangan nafsu makan, kehilangan berat badan, dan kemudian sampai seperti orang gila misalnya kan. Ini kan juga sesuatu yang mungkin sebagai wali, kalau seandainya kita ingin menolak, tolaklah dengan baik gitu, nggak usah menghina kemiskinannya, penampilannya ya. Kalau kita sudah menolak dengan baik, ya kita sudah ikuti aturan Rasulullah. Mohon maaf, misalnya anak saya ini ternyata ya belum berkenan, mungkin dia sudah punya pilihan hatinya, jadi kita mohon maaf, idfa' billati hiya ahsan, tolaklah dengan cara yang paling baik.